tapi nggak kelihatan itu tanda record. Oke, nanti ada ya. Oke, terima kasih. Nanti saya coba lagi kalau misalnya ada. Oke, mohonnya. Ya, ya. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, bisa on cam atau ini gimana ya? Coba. Coba on cam dulu aja. Mm-mm. Ya teman-teman kalau bisa on cam dulu atau kecuali ada yang kalau lagi nggak pakai apa namanya, ya artinya belum siap ya nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya kita Kang Andi bisa dicatat dulu siapa yang hadir pada ini ya. Tolong bantu saya untuk note siapa-siapa aja yang hadir untuk pada pertemuan kali ini. Tapi saya ingin menyapa kepada teman-teman semuanya yang ada. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah Eh, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Kang Fadlan gimana Alhamdulillah. Kang Fadlan? Hadir Kang Fadlan? Alhamdulillah. Hadir ya, Alhamdulillah. Kang Herdi, gimana apa kabar Kang Herdi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya Ya, ya sayanya Alhamdulillah. Nuhun. Teh Leti gimana apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Terus siapa lagi nih? Ini V itu siapa ya? Sofi, Pak. Ya, Selfie. Sofi. Oh, maaf maaf ya. Bud. Sofi ya. Oke, Iya, Pak. Sofi. Terus kami sapa lagi Sofi. Ada Nur Safa. Teh Nur Safa apa kabar? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah ya, Pak. alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya. Elvira, apa kabar Elvira? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, masih aktif ya. Teruskan keaktifanmu ya, berorganisasi dengan baik dan ciptakan apa namanya kolaborasi yang baik. Ini juga sangat penting ya untuk bagaimana kita menciptakan apa namanya personal branding ya. Eh, Kang Jai, ya, oke Kang Jai, apa kabar Kang Jai? Sehat Kang Jai? Kang Fajar, Fajar, oh, lagi online kan nih? Oke, Kang Fajar mungkin lagi di jalan atau kita nggak tahu. Mungkin mudah-mudahan sambil mendengarkan ya. Mungkin karena suatu hal beliau tidak bisa apa namanya eh, mendengar apa? Mungkin sedang lagi persiapan. Oke, nggak apa-apa. Kang Gene, apa kabar Kang Gene? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Kang Rido ya, Redo Teja Pahlepi, betul? Rio ya, Rio ya. Ya, Rio. Ya, apa kabar Rio? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, teman-teman semuanya, kita sebetulnya satu kali pertemuan pada malam hari ini ya. Kira-kira nih teman-teman semuanya, kalau misalkan kita UTS-nya hari Senin gimana teman-teman siap? Ya, ada bentrok dengan yang lain atau semua ada udah selesai UTS-nya atau belum? Teman-teman ngobrol dulu nih, sebentar Ada ya. Pak, ada Pak Sudi. Oh, ada Pak Sudi ya. Ya, Atau Pak kalau Jumat Sudianto. gimana dimajuin Jumat? Jumat pagi misalkan. Selamat pagi. Mm-mm. Biar cepat selesai gitu. Ini soalnya kan insya Allah nanti minggu setelah UTS itu kita akan banyak materi juga yang perlu kita bahas ya. Sebetulnya kami ingin apa namanya memberikan suatu metode pembelajaran yang cukup apa namanya ya lebih bagaimana pendalaman materi itu bisa kita tangkap dengan baik yaitu dengan beberapa diskusi-diskusi atau brainstorming ya teman-teman. Ya oke kalau begitu nanti bisa di apa namanya sama Kang Jaya ya dikoordinasikan kapan teman-teman semuanya siap ya untuk bagaimana kita melaksanakan UTS ya. Tapi tenang saja, jangan buru-buru ya. Kalau misalkan belum siap, teman-teman semuanya kita agendakan pada waktu yang tepat ya. Atau mungkin minggu depan sesuai dengan jadwal kuliah aja ya. Setuju gitu teman-teman ya. Kalau minggu depan itu justru ada ya kalau minggu depan kan em, libur nggak ya nggak ada libur kan? Udah nggak ada libur kembali ya. Kecuali minggu-minggu sekarang kan hari Kamis itu libur ya betul. Jadi insya Allah Iya. teman-teman semuanya paling tidak sesuai dengan jadwal kuliah aja ya mungkin karena padat juga ada pergeseran-pergeseran dari
dosen-dosen yang lain atau pengampu yang lain. Oleh karena itu, maka kita putuskan aja ya teman-teman supaya nggak simpang siur gitu ya. Oke, untuk yang semua hadir di sini, kami umumkan bahwa UTS itu sesuai dengan jadwal kuliah ya. Iya, Nanti Pak. pada hari apa? Nanti hari apa teman-teman yang masih ingat jadwalnya hari Ra Rabu. Rabu ya. Oke, Iya, jam Pak. jam berapa Jam teman-teman? 9. Jam 9. Bagus, bagus. Oke. Siap. Oke, kita ya. Santai aja dulu ya. Oke. Mm-mm. Oke. Oke, siap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa ya sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini pada hari ini kita kuliah perdana melalui Zoom ya teman-teman semuanya. Tentunya berbeda ketika kita bertemu tatap muka di perkuliahan secara offline ya. Sekarang pada malam hari ini kita apa namanya kuliah dalam kondisi daring gitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini juga mengingatkan kita kepada suatu kondisi sebelumnya ketika kita menghadapi pandemi ya, jarang sekali kita untuk melaksanakan luring ya. Oke, Iya, bahkan Pak. setiap hari kita ya dengan pemandangan daring yang cukup membosankan ya, tetapi kita sebaliknya pada pertemuan kali ini ya di sela-sela luring kita sewaktu-waktu juga kadang apa namanya rindu gitu ya untuk melaksanakan perkuliahan secara apa namanya secara daring gitu ya. Nah, ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan RPS yang kita susun ya eh, apa namanya membangun citra. Jadi citra itu bagaimana kita membangun persepsi yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan terhadap konsumen ya. Tentunya juga persepsi yang positif ya melalui personal branding gitu ya. Oke, teman-teman semuanya berbicara eh, brand ya atau merek atau ya kaitannya dengan pembahasan pada malam ini kaitannya dengan apa mata kuliah personal branding yaitu bahwa branding yang akan apa kita bentuk gitu ya eh, keberadaannya tidak lepas dari kontribusi brand tersebut terhadap kinerja yang nantinya juga berpengaruh kepada masa depan bisnis kita gitu ya. Yang dewasa ini didesain sedemikian rupa agar bisa apa namanya meraih sisi emosional konsumen ya ketika orang lain mengingat Anda, ada sisi bisa membangkitkan emosional itu sangat luar biasa sekali ya. Tentunya ini memerlukan apa namanya mapping out atau pemetaan yang luar biasa untuk bagaimana kita bisa apa namanya ketika orang lain mempersepsikan kita dengan benar dan mereka terbangun emosionalnya kepada kita, tentunya kita tidak khawatir ya terhadap masa depan kita karena teman-teman semuanya ketika kita menghadapi suatu permasalahan bisnis, ketika orang lain tidak mengenal kita dengan baik dan bisnis kita kurang dikomunikasikan dengan baik juga, maka jangan harap akan terjadi langgeng ya, akan berkembang bisnis kita ya. Karena apa? Karena memang orang lain itu ingin bahwa yang mereka apa namanya temui, yang mereka apa namanya engage ya satu sama lain ya berinteraksi itu mereka ingin menawarkan suatu hal value yang juga bisa dirasakan dengan baik ya satu sama lain sehingga dengan efek dari brand apa namanya personal branding ini maka teman-teman semuanya Anda akan ditawari beberapa mungkin efeknya ya kerjasama-kerjasama yang luar biasa sekali untuk bagaimana masa depan Anda ini sangat tergantung kepada apa pencitraan ya. Ya nanti akan kita bahas itu pencitraan itu apa penting karena kan di luar negeri itu tentunya ada konsultan tentang pencitraan teman-teman ya. Jadi jangan disamakan dengan pencitraan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu pencitraan itu adalah tidak lain adalah carmuk ya. Ya oke, carmuk itu apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu carmuk? Cari muka gitu ya. Nah, ini tidak seperti itu karena konsultan pencitraan ini bagaimana kita bisa apa namanya
memberikan suatu gambaran yang mudah dipahami oleh audiens atau customer kita tentang diri kita ya. Jangan sampai mereka terjadi salah paham. Tentunya ketika ada engage atau interaksi juga akan terjadi kesalahpahaman juga akibat memang kita tidak bisa mengkomunikasikan diri kita dengan baik kepada audiens kita ya, akibat dari tadi permasalahannya ada berkaitan dengan pencitraan ya teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan itu bagaimana kita tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kepercayaan ya, atau bagaimana bisa menumbuhkan emosional ya, kehadiran kita sangat ditunggu-tunggu ya, seperti misalkan juga Anda lihat ya bisnis-bisnis yang besar yang misalkan produk Apple ya, di situ kita juga menanti atau kedatangan kemarin itu kedatangan CEO dari Apple yang memang luar biasa menginvestasikan investasi yang cukup luar biasa di Indonesia yang sebagaimana negara berkembang. Nah, ini juga aspek emosional sudah terbangun antara Apple dengan audiens di Indonesia ya. Oke, jadi mereka bukan hanya mengkonsumsi suatu merek atau ya produk maksud saya, tetapi di situ ada segi emosional sehingga bukan hanya melihat dari sisi fisiknya saja, tetapi ada value yang bisa di-deliver ke ke audiens atau kepada customer ya. Jadi saat ini pengembangan dari brand image atau berkaitan dengan teman-teman berkaitan dengan personal branding ini bertujuan tidak hanya untuk bagaimana agar produk dapat dijual secara fungsional. Oh ya teman-teman jangan khawatir, ini untuk materi ini sudah saya upload di LMS dan juga bisa Anda nanti cek ya di LMS masing-masing. Tentunya sampai materi ini saya sudah upload ya. Nanti bisa Anda cek ya. Nanti setelah Anda memahami, setelah kita pada malam ini berdiskusi, nanti Anda bisa cek di LMS ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, bahwa kita bukan hanya berbisnis ini bukan hanya secara produk ya, produk itu berkaitan dengan secara fisikal, secara fungsional, tetapi juga kita bagaimana menjual value atau gaya hidup atau kepribadian untuk bisa menciptakan kedekatan emosi ya dengan audiens kita ya. Jadi teman-teman, bagaimana konsumen ini bisa mempersepsikan merek-merek ini ya personal branding kita ini dengan benar. Di sini kita perlu juga memahami sisi psikologi manusia ya untuk menjawabnya ya. Jadi sebagaimana penelitian dari teman-teman bisa tahu, mungkin bisa baca di bukunya The Brand ya, karya dari Duan Eknap dalam bukunya The Brand ya, The Brand Mindset. Jadi membahas berkaitan dengan psikologi merek dalam upaya bagaimana bisa memahami keterkaitan antara merek dan psikologi manusia ya. Kita kenal juga ada teori Gestalt, juga menjelaskan bagaimana fenomena tentang merek yang menjelaskan persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan pola dan juga kemiripan yang memang menyatu menjadi suatu kesatuan ya. Jadi di sini peneliti dari psikolog ini ya menggunakan konsep Gestalt untuk menggambarkan proses gambaran persepsi yang terjadi pada audiens, yaitu bagaimana mereka bisa menafsirkan dengan tepat terkait dengan personal branding kita ya dari hasil penginderaan ya, tentunya ya, tentu dari penginderaan dipersepsikan dengan baik oleh customer ya. Jadi mereka ini, para psikolog ini mengatakan bahwa manusia ini menginterpretasikan pengalamannya secara holistik sehingga sebuah gambar atau simbol atau brand ya memiliki sebuah makna gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, ini baru pendahuluan. Oke. Iya, oke ya. Oke, teman-teman, kita ke materi inti ya, mengapa citra positif itu penting ya. Mengapa citra positif ini
apa sih citra positif gitu ya. Ini teman-teman harus tahu bahwa apa gambaran bagaimana mindset dari apa ya mindset dari audiens kita terhadap apa namanya personal branding kita ya. Jadi ini sangat penting. Kenapa gitu ya? Sangat penting ya teman-teman. Jadi merek ini adalah atau branding kita ini ya berkaitan dengan personal branding yang kita bangun ini merupakan suatu aset berharga agar kita ini memiliki keunggulan yang kompetitif teman-teman ya. Jadi personal branding ini adalah salah satu sumber daya intangible ya tentunya mungkin tidak bisa kita ukur secara fisikal ya. Yang memang sulit dianalisis dan ditiru oleh para pesaing kita ya. Ya karena memang khas ya kalau kita ungkapkan secara jujur tentunya kita akan Allah ciptakan makhluk itu apa ya mempunyai ciri khas ya apabila kita natural gitu ya untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada apa namanya eh, apa namanya kepada audiens kita ya karena memang merek ini merupakan aset yang berakar dari sejarah eh, kita ya karena kan personal branding itu apa ya suatu proses yang eh, proses of ongoing improvement ya. Jadi mengalami suatu akumulasi sepanjang waktu ya. Nah, jadi di sini kalau dengan secara fisikal ya atau tangible seperti kayak sumber daya fisikal itu tentunya mudah diamati, dianalisis dan ditiru oleh pesaing. Nah, ini yang menjadi pembedanya gitu ya teman-teman semuanya. Ya, jadi kenapa citra positif itu penting? Karena memang membangun citra merupakan tuntutan yang sangat mendesak ya. Terus juga bahwa citra ini dibentuk oleh informasi yang diterima individu. Jika informasinya positif, maka citranya positif ya. Sebaliknya jika informasinya negatif, maka akan membentuk citra yang negatif pula ya teman-teman semuanya. Oke. Oke, selanjutnya perlu memelihara dan merespon publik yang kenapa citra positif ini penting karena memang eh, ya kita perlu ya merespon dengan baik gitu ya kepada customer kita sehingga terbentuk suatu hubungan erat ya engagement yang positif yang produktif dan efisien dengan audiens kita ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kenapa sih citra positif itu penting? Apa bagi sebagian orang ya mereka ingin dikenal itu sebagai seorang misalkan dikenal ini bahwa tentunya citra positif ini ingin bahwa kita ini dikenal sebagai seseorang karena kebaikan atau prestasinya gitu ya. Tentunya teman-teman semuanya hal tersebut harus diinisiasi ya sedini mungkin untuk apa? Yaitu dari mana dalam hal ini kita memupuk kebaikan, mengukir prestasi dan apa namanya the last but not least kita tidak apa namanya tidak boleh ya tidak lupa ya berkaitan dengan sedikit apa namanya perlu adanya suatu pencitraan karena memang tanpa pencitraan yang jelas ya kayak kita melihat diri kita ini di hadapan audiens itu seperti apa ya. Jadi pencitraan itu teman-teman eh, adalah suatu hal yang luar biasa sekali karena kita mengenal ada suatu pepatah ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Jadi kita ini harus menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk generasi yang akan datang atau bagaimana kita bisa menciptakan trust dengan customer adalah bagaimana kita bisa membangun trust positif terhadap audiens kita gitu ya. Oke. Ya, oke teman-teman. Oke. Nah, di sini jadi kita bisa apa namanya mungkin bisa menarik kesimpulan gitu atau juga menarik suatu pertanyaan ya dari suatu pertanyaan ini kita mungkin juga atas tadi penjelasan yang tadi saya sampaikan kita bisa menarik benang merahnya gitu. Jadi apakah pencitraan itu salah? Ya, oke. Jadi pencitraan ini atau brand image ini memang
memegang peranan penting dalam pengembangan sebuah apa namanya tadi karena perjalanan panjang gitu ya personal branding ini jadi pengembangan sebuah personal branding ya karena memang citra yang dibangun dari personal branding ini menyangkut bagaimana reputasi dan kredibilitas kita ya sebagai apa namanya merek ya maksudnya sebagai personal branding yang kemudian menjadi pedoman bagi audiens kita untuk bagaimana mereka bisa berinteraksi atau bahkan mencoba atau menggunakan suatu apa namanya value yang kita tawarkan kepada mereka ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa citra merek ini atau brand image ini merupakan ya representasi dari keseluruhan persepsi yang berhasil dibentuk dari informasi dan pengetahuan terhadap bagaimana kita mengkomunikasikan brand. Jadi mereka itu berpersepsi terhadap personal branding kita ini sejauh mana kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik terkait dengan efek persepsi yang akan muncul di benak audiens kita ya. Tentunya dalam kondisi tertentu berkaitan dengan proses personal branding ini dapat digambarkan melalui ya tadi bagaimana mereka bisa memahami ya poin-poin penting dari diri kita ini tentunya perlu digambarkan melalui karakter-karakter tertentu ya karakter-karakter khas kita sebagaimana yang terjadi pada manusia gitu ya betul ya oke jadi semakin positif citra diri kita ya maka akan semakin kuat personal branding kita semakin besar dan banyak pula peluang yang akan nanti kita bisa nikmati di kemudian hari ya. Jadi apakah pencitraan ini salah? Anda bisa apa namanya menilai sendiri ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Oke, oke Kang Andi bisa sedikit mungkin berkomentar, membantu penjelasan barangkali atau nanti apa namanya uh, si aman ya teman-teman ya, kami Ya, lanjutkan. coba Oke, open silakan. cam dulu, open cam. Oke, open cam dulu ya, teman-teman. Ya, ada yang mau bertanya? Pada open cam dulu bisa untuk di Atau saya screenshot lanjutkan dulu ya. atau di mau sekarang atau nanti aja Pak terakhir Nanti aja gratis. terakhir barangkali ya Nggak kita boleh. ini kan apa namanya eh, apa di akhir ya kita Ya, baik. dilanjutkan kembali mungkin ya Kang Andi ya. Mau dilanjut aja Pak? Dilanjut dulu. Saya mungkin Ya. share screen lagi ya. Ya. Izin share screen. Ya. Iya. Bentar. Ya tadi udah kami sampaikan ya pentingnya pencitraan ya bahwa memang pencitraan itu bukan pencitraan istilah kita ya teman-teman ingat pencitraan itu bagaimana kita berjuang untuk bagaimana menggambarkan apa namanya tentang diri kita secara tepat kepada orang lain ya gitu ya oke ya oke lanjut iya oke eh teman-teman semuanya ya mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Iya karena memang kalau malam hari ini memang godaannya itu teman-teman ngantuk ya. Barusan sebelum mulai saya juga minum ya sedikit berbau-bau kopi ya supaya nggak ngantuk gitu ya. Oke kembali ya jadi membangun citra diri memang harus ya bahkan tadi yang sebagaimana saya sampaikan bahwa di luar negeri ini ada konsultan pencitraan ya. Di kita sering salah kaprah di mana pencitraan ini disamakan dengan carmuk atau cari muka ya. Jadi kaitannya dengan citra mereka ini merupakan salah satu faktor penentu yang melandasi konsumen melakukan keputusan pembelian ya. Jadi setiap konsumen memiliki persepsi masing-masing ya tentang personal branding yang kita upayakan dikomunikasikan kepada audiens yang mungkin mempunyai ciri khas gitu ya satu sama lain ya tergantung dari siapa kita gitu ya
tidak harus sama ya. Jadi personal branding itu adalah kekhasan ya. Dengan kata lain bahwa berkaitan dengan citra merek ini berkaitan juga dengan apa yang muncul di benak individu ya atau di benak audiens terkait dengan kita ya ketika nama kita disebutkan tentunya ya. Ini sebagaimana juga dikemukakan oleh Cottrell, Cottrell, Kotler ya dan Armstrong ya. Jadi mendefinisikan bahwa citra dari brand image ini sebagai seperangkat bagaimana bisa menumbuhkan keyakinan yang dipegang oleh audiens kita tentang kita ya gitu. Jadi di situ trust itu perlu rangkaian dibangun ya melalui rangkaian keyakinan ya ini memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan ya. Jadi di sini teman-teman semuanya Eicher berpendapat bahwa citra personal branding adalah bagian penting dari merek yang kuat yang memberdayakan merek untuk membedakan produk mereka dari pesaing mereka ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya teman-teman. Iya, oke. Aman ya, mungkin ini saya coba untuk direkam nanti mungkin bisa teman-teman lihat kembali ya. Oke, jadi pencitraan ini sejatinya memunculkan jati diri yang asli kita ya. Jadi harus menjadi sesuatu yang melekat di audiens ya. Jadi merek ini memiliki kekuatan dalam menimbulkan personal branding maksudnya ya. Jadi memiliki kekuatan dalam menimbulkan citra. Jadi citra ini terbentuk dari asosiasi-asosiasi yang ditafsirkan audiens kita mengenai kita ya. Jadi asosiasi merek sendiri adalah suatu informasi. Jadi bagaimana audiens itu mengasosiasikan kita ya. Jadi melalui personal branding ini kita harus bisa membentuk suatu asosiasi atau hubungan bagaimana mereka bisa klik gitu. Oh iya kalau dia ketemu sama kita ini dia sudah mengerti siapa diri kita ya. Jadi ada asosiasi-asosiasi yang tentunya perlu dibangun ya. Jadi ada suatu informasi yang berhubungan dengan bagaimana personal branding kita itu dapat diartikan atau diasosiasikan oleh audiens kita ya dengan baik tentunya ya. Jadi asosiasi yang berkaitan yang dibangun melalui personal branding ini merupakan dasar untuk kualitas pembentukan citra apa namanya merek kita atau citra personal branding kita ya sehingga memiliki suatu ekuitas ya ekuitas citra branding atau reputasi citra dari reputasi merek atau personal branding kita ya. Oke, next bahwa di sini kita kembali ya. Jadi mengapa citra merek ini penting? Ya, jadi di sini Keller mendefinisikan citra merek. Jadi di sini berkaitan dengan merek itu personal branding ya. Eh, Mendefinisikan bahwa citra dari personal branding ini sebagai persepsi tentang kita yang direferensikan oleh audiens kita ya melalui asosiasi yang kita bangun yang disimpan dalam ingatan audiens kita ya. Jadi asosiasi ini dihasilkan dari tiga cara potensial yaitu pengalaman langsung dengan produk atau jasa, sumber informasi dan kesimpulan dari asosiasi yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Michael dan Ronier teman-teman ya menyebutkan bahwa apa namanya kaitannya dengan citra merek ini terbentuk dari tiga jenis asosiasi merek kita ya. Jadi bagaimana mereka bisa mengasosiasikan dengan tepat ya bahwa keberadaan kita ini secara fungsional bisa dipahami gitu oleh mereka baik juga secara simbolik dan juga dari segi pengalaman ketika mereka berinteraksi dengan kita ya. Jadi asosiasi fungsional ini terkait dengan apa sih manfaat materi atau berinteraksi mereka dengan kita ini ya secara fungsional yang melibatkan keinginan untuk memecahkan masalah mereka ya masalah audiens yang berkaitan dengan ya audiens kita ya dan untuk memenuhi kebutuhan audiens kita yang dihasilkan dari luar ya jadi
Misalkan kalau kita asosiasikan merek suatu kendaraan, misalkan mobil merek Honda ini memiliki tingkat kenyamanan, kinerja mesin dan keselamatan yang diinginkan oleh konsumen saat berkendara. Demikian pun ketika kita mengasosiasikan diri kita, misalkan ketika personal branding sudah terbentuk, mereka juga akan memperlakukan kita sebagaimana apa namanya contoh dari mobil merek Honda gitu ya. Digambarkan dengan bagaimana mereka bisa membangun kenyamanan berkaitan dengan komunikasi dengan kita ya, kinerja kita juga diperhatikan ya. Dan juga bagaimana mereka apa bisa memanfaatkan atau memperoleh manfaat yang banyak ya gitu dari interaksi kita dengan audiens kita ya, sebagaimana tadi diasosiasikan dengan kendaraan gitu ya. Jadi bukan hanya itu teman-teman, jadi asosiasi simbolik juga sangat diperlukan. Bagaimana kita bisa meramu keinginan atau sinergisitas antara keinginan terkait dengan kebutuhan ya untuk bagaimana kita juga bisa memahami kebutuhan audiens, misalkan untuk memenuhi kebutuhan internal ya, peningkatan diri, posisi peran, keanggotaan kelompok, dan identifikasi mereka itu dari segi ego atau psikologisnya gitu ya. Oke, ya teman-teman kita next lagi. Jadi mudah-mudahan ini semakin jelas bahwa jadi peran citra merek ini teman-teman, bahwa citra merek ini adalah apa yang muncul di benak atau individu audiens kita ya. Terus berkaitan dengan bahwa citra merek itu brand image memegang peranan penting dalam pengembangan sebuah brand image kita atau sebuah personal branding kita, karena memang citra merek ini atau personal branding yang di dalamnya bisa menyangkut reputasi atau ekuitas gitu ya dari suatu merek atau kredibilitas yang kemudian menjadi pedoman bagi audiens kita untuk bagaimana mereka bisa mencoba kalau produk itu mereka bisa membangun bridge komunikasi yang baik dengan kita ya, dalam hal bagaimana mereka bisa memberikan apa namanya merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dengan mereka berinteraksi dengan kita ya. Oke, jadi bagaimana citra merek ini atau brand image ini merupakan representasi dari keseluruhan persepsi yang dibentuk dari informasi dan pengetahuan terhadap merek ya. Dalam kondisi tertentu memang merek dapat digambarkan ya, brand image-nya kaitannya dengan brand image digambarkan melalui karakter-karakter tertentu sebagaimana yang terjadi pada manusia ya. Jadi semakin positif gambaran tentang brand image berkaitan dengan personal branding kita, maka semakin kuat citra merek kita, semakin besar dan banyak pula peluang bagi perkembangan apa namanya. Jadi brand image itu bisa dikembangkan gitu teman-teman, bukan suatu hal yang sifatnya jadi dikelola gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola agar kita bisa apa namanya mendapatkan manfaat yang besar, karena memang semakin kuat citra brand image atau citra dari apa namanya personal branding kita, maka akan banyak peluang-peluang di masa yang akan datang ya. Jadi citra merek ini merupakan seperangkat keyakinan yang dipegang oleh konsumen tentang brand image ya merek ini, kaitan dengan eh, merek yang kita apa namanya bangun gitu ya. Jadi betul bahwa pencitraan adalah bagian dari branding. Jadi pencitraan dan branding adalah dua konsep yang saling terkait dalam dunia bisnis dan pemasaran ya. Jadi kaitan dengan pencitraan atau image, pencitraan adalah mengacu pada suatu diri kita ya, bagaimana diri kita bisa dikenal, atau dalam konteks perusahaan bagaimana suatu perusahaan ini apa namanya bisa dikenal dengan baik ya, kaitannya dengan produk yang dihasilkan ya, atau ya kaitan dengan personal branding itu terkait dengan individu kita ini dilihat oleh orang lain itu seperti apa ya. Ini karena memang mencakup persepsi ya atau citra dan reputasi atau ekuitas branding kita yang dibangun melalui berbagai interaksi dan pengalaman ya tentunya. Jadi pencitraan ini seringkali teman-teman ya berkaitan dengan bagaimana
suatu entitas ingin dikenal dan dipersepsikan oleh audiens kita ya. Jadi berkaitan dengan branding adalah suatu proses membangun dan mengelola identitas merek gitu ya, identitas branding kita. Ini melibatkan bagaimana penciptaan elemen visual dan naratif seperti logo, slogan ya, warna merek dan pesan merek yang konsisten gitu ya. Oke, jadi tujuan utama dari branding ini adalah menciptakan kesan yang konsisten dan meyakinkan pada audiens kita tentang nilai-nilai, kualitas dan keunikan produk atau layanan tertentu ya. Jadi hubungan antara pencitraan dan branding ini adalah bahwa branding ya dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola dan memperkuat pencitraan suatu entitas ya dengan membangun merek yang kuat, ya personal branding yang kuat dan konsisten, tentunya kita akan dapat membentuk persepsi yang diinginkan di benak konsumen atau audiens kita ya. Contohnya jika suatu personal branding ingin dikenal sebagai sesuatu yang inovatif, ya, eh, ya tentunya strategi personal branding kita mungkin akan menekankan pada desain atau strategi modern yang dapat digunakan untuk bagaimana kita bisa sinergi ya, bisa dipahami oleh audiens kita. Jadi secara singkat bahwa pencitraan adalah tentang bagaimana suatu diri kita ya, entitas diri kita ini dilihat oleh orang lain, sementara branding ini berkaitan dengan bagaimana entitas atau pribadi kita ini apa namanya dibangun dengan mengelola identitas branding kita untuk tujuan citra yang ingin diinginkan. Jadi berkaitan dengan persepsi dari audiens kita gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi eh, terkait dengan pencitraan tentunya adalah suatu strategi ya. Jadi pencitraan dan strategi saling terkait karena memang strategi biasanya digunakan untuk membentuk, memelihara atau mengubah pencitraan suatu diri kita gitu ya, personal branding kita. Kalau perusahaan mungkin suatu perusahaan, jadi ada beberapa hubungan antara pencitraan dan strategi ya teman-teman. Jadi pencitraan dan strategi ini dalam banyak kasus ya pencitraan dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari strategi organisasi ya. Jadi biasanya strategi ini dibangun dengan mempertimbangkan bagaimana entitas tersebut atau diri kita ingin dilihat oleh publik atau pasar dan juga bagaimana kaitannya dengan perencanaan langkah-langkah strategis yang kemudian dirancang untuk mencapai atau memperbaiki pencitraan tersebut ya. Kalau berkaitan dengan strategi pencitraan tentunya entitas yang kita bangun khusus untuk mengelola dan memperkuat pencitraannya ya. Jadi ini bisa melibatkan langkah-langkah seperti campaign ya, pemasaran, bagaimana kebijakan publik dan keterlibatan dari audiens yang dirancang untuk bisa membentuk persepsi yang diinginkan ya. Jadi pencitraan sebagai panduan strategis ya. Jadi pencitraan ini tentunya sesuatu yang diinginkan direncanakan menjadi suatu panduan yang strategis dalam membuat keputusan strategis ya. Misalkan jika sebuah apa entitas kita ya merek yang kita bangun ingin dikenal sebagai yang terdepan dalam inovasi, tentunya perlu suatu apa namanya keputusan strategis seperti bagaimana kita melakukan penelitian dan pengembangan produk baru yang dapat didasarkan pada tujuan tersebut ya. Hmm. Berkaitan dengan evaluasi dan penyesuaian strategis ini sering dievaluasi berdasarkan bagaimana pencitraan yang ingin kita bangun ya. Jika strategi tidak berhasil dalam membentuk citra yang diinginkan gitu ya, tentunya perlu menyesuaikan atau mengubah strategi yang kita bangun tersebut ya. Dengan demikian hubungan antara pencitraan dan strategi bisa dilihat sebagai suatu
siklus ya. Jadi strategi dirancang untuk mencapai pencitraan yang diinginkan. Sementara pencitraan ini digunakan untuk panduan untuk mengembangkan strategi, dan strategi ini dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan pencitraan yang tercapai gitu ya. Oke. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan lebih jelas ya. Jadi ini yang paling penting, branding ini bukan marketing ya, tentu. Jadi branding dan pemasaran adalah dua konsep yang berbeda ya, meskipun keduanya saling terkait dan sering bekerja secara bersama-sama dalam upaya mempromosikan produk atau layanan ya. Nah ini berikut adalah perbedaan antara keduanya, bahwa branding adalah tentang apa namanya teman-teman, pengembangan identitas eh, ya identitas brand kita ya, yang kuat dan konsisten ya. Ini melibatkan penciptaan elemen visual ya dan interaktif, naratif ya gitu, yang berkaitan dengan logo, slogan atau karakter alamiah kita ya. Kalau di secara fisik mungkin bisa lihat secara warna, pesan yang brand kita yang membentuk citra dan persepsi yang diinginkan oleh konsumen ya. Jadi branding ini bertujuan untuk menciptakan hubungan emosional ya antara merek dan konsumen ya, atau audiens kita, serta membedakan merek dari pesaingnya. Nah, ini branding tidak hanya tentang produk atau layanan itu sendiri, tetapi juga tentang nilai-nilai, citra dan pengalaman yang terkait dengannya. Nah, kalau sementara ini pemasaran memang berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi, memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan audiens ya, melalui berbagai strategi dan taktik ya gitu ya. Karena memang meliputi kegiatan penelitian pasar ya, pengembangan produk ya. Ini eh, ya tentunya ini pada prinsipnya branding bukan marketing ya. Oke. Ya, mm-mm. Mungkin sedikit penjelasan itu cukup ya. Kita lanjutkan ya, bahwa branding dan marketing ya, bahwa branding pada dasarnya proses menciptakan citra positif di benak audiens secara jelas. Sementara marketing membangun peta jalan atau mapping out dengan audiens untuk mencari irisan antara keinginan audiens dengan keinginan atau tujuan dari personal branding yang kita bangun ya. Bila branding kita kuat, dampaknya akan memudahkan proses marketing gitu ya. Teman-teman, bahwa branding adalah bagaimana cara mengkomunikasikan ya, bahwa siapa kita ya, terkait dengan mungkin produk atau jasa yang kita tawarkan. Berkaitan dengan value apa yang kita yakini dan berikan kepada audiens kita, dan juga tentang apa yang membuat personal branding kita ini terlihat berbeda dengan yang lainnya ya. Sementara marketing adalah kegiatan untuk mempromosikan sumber daya yang dihasilkan berupa karya ya dalam perusahaan, tentang mempromosikan barang atau jasa yang mereka produksi ya. Jadi tujuan utama dari marketing adalah memancing ketertarikan target pasar terhadap karya, produk ataupun jasa yang dipromosikan dengan menawarkan benefit kepada audiens ya. Jadi mengacu kepada konsep push and pull marketing, bahwa branding diibaratkan sebagai strategi menarik ya. Kalau marketing menarik ya, bukan menarik tertarik, attract ya, tetapi ini menarik ya, menarik, betul-betul menarik. Marketing adalah strategi pendorongnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan personal branding ini, kita harus bagaimana kita bisa mengenali diri kita ya, berkaitan dengan branding kita ini apa gitu yang bisa dikenal oleh audiens kita ya. Jadi perkenalkanlah diri kita dengan marketing ya. Jadi branding bersifat jangka panjang, kalau marketing bersifat jangka pendek ya. Mungkin teman-teman baru mendengar terkait dengan konsep push
and pull marketing ya, sedikit penjelasan bahwa konsep push dan pull marketing ini adalah dua pendekatan yang berbeda dalam strategi pemasaran, teman-teman ya. Jadi untuk mempengaruhi, tujuannya adalah untuk mempengaruhi konsumen dan mendorong penjualan ya. Berikut ini adalah penjelasan singkat ya tentang keduanya, bahwa push marketing ini adalah strategi di mana produsen atau penjual secara aktif mendorong produk atau layanan mereka kepada konsumen melalui berbagai upaya promosi, ibaratnya sebagai ya kayak hard selling ya, mungkin ini lebih jangka pendek gitu ya. Jadi fokus utamanya dari push itu, namanya juga push ya, ngajungkukeun gitu, push gitu ya. Ini fokus utamanya adalah untuk mendorong agar produk atau maksud kita ini bisa langsung mengena kepada apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi menuntut audiens kita untuk terlibat dalam apa namanya transaksi penjualan kalau di dalam produk jasa, terkait dengan yang kita bangun ini juga kaitan dengan personal branding, bagaimana mereka bisa mengeksekusi program-program yang ditawarkan oleh kita ya. Ya. Ini melibatkan kegiatan seperti promosi langsung kepada pedagang ya, penawaran diskon ya kepada pengecer, pameran dagang ya, iklan di tempat penjualan dan promosi penjualan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran produk, mempengaruhi pilihan pembelian di tingkat retail dan mendorong penjualan secara langsung. Kalau full marketing ini lebih jangka panjang teman-temannya, di mana produsen atau penjual atau ini menciptakan minat ya, jadi bagaimana proses pembentukan minat gitu ya yang kuat untuk suatu program yang ditawarkan kalau di perusahaan, mungkin untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi fokus utama dari pool marketing ini adalah bagaimana attraction atau menarik konsumen ke produk atau merek dengan cara membuatnya menarik ya, jadi melibatkan kegiatan seperti iklan ini, promosi. Nah, ini merupakan bentuk dari eh, apa namanya pool marketing ya, teman-teman ya. Mungkin itu cukup jelas ya. Nah, ini bagaimana suatu branding dibangun ya. Jadi kita harus tahu kekuatan dan keahlian kita ya, dan value yang akan kita deliver kepada audiens kita ya. Jadi kita juga harus memahami apa yang membedakan antara diri kita dengan orang lain. Juga memang kita harus punya tujuan berkaitan dengan personal branding kita secara jelas ya. Bagaimana kita bisa mempersepsikan dan bagaimana kita mendeliver persepsi itu supaya sama dengan persepsi yang kita tawarkan ya. Oke, ini selanjutnya kita apa namanya, bagaimana apa ya, bahwa sebagai suatu catatan di sini teman-teman, bahwa membangun branding berarti membangun daya tarik ya. Kalau membangun ketertarikan dengan branding ya. Kalau marketing adalah proses mengkomunikasikan branding kita ya, gitu ya. Ya, bisa dibedakan tentunya. eh Ya, next, bahwa branding menjadi salah satu pijakan awal dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnis termasuk marketing ya. Jadi marketing bisa berjalan dengan baik apabila didukung dengan branding yang sudah kita bangun ya. Jadi berkaitan dengan strategi membangun citra positif melalui personal branding ini bersifat apa namanya teknis ya, teman-teman. Bisa mungkin membangun profil teman-teman di online secara konsisten ya, di mana kita bisa memastikan informasi di media sosial atau website atau platform online lainnya mencerminkan bagaimana citra diri yang eh, kita komunikasikan dengan audiens melalui foto profil yang jelas dan konten yang profesional yang semenarik mungkin, dan juga bisa aktif secara konsisten berinteraksi dari berbagai konten yang relevan dengan audiens kita ya. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa
memanfaatkan networking dan kolaborasi ya dengan membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu kita mengembangkan personal branding kita ya dengan mencari peluang untuk berbicara di acara, menulis artikel atau terlibat dalam proyek bersama gitu ya dengan menunjukkan kalian dan nilai yang kita miliki melalui interaksi yang intens dengan audiens kita ya. Eh, dan juga memang selain itu kita harus konsisten dan dikomunikasikan secara konsisten dan autentik ya. Jadi teman-teman pertama adalah pastikan pesan dan citra yang kita sampaikan ini konsisten di semua platform ya. Terus yang kedua jangan takut untuk menunjukkan sisi pribadi kita namun tetap profesional ya. Bersikap jujurlah dan tulus dalam bagaimana membangun personal branding kita ya. Selanjutnya teman-teman juga pastikan ya ini bisa kita laksanakan dengan baik. Iya, ukur dan evaluasi juga sangat penting. Bagaimana kita bisa melakukan feedback, tanggapan dari audiens kita. Juga kita bisa strategi ini sesuaikan dengan hasil evaluasi kita terkait dengan pengembangan personal branding kita dan senantiasa terus berinovasi dan mengembangkan personal branding kita gitu ya. Oke, itu materi pada malam hari ini teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup ini udah ya hampir 1 jam gitu ya, pas gitu ya. Teman-teman barangkali Pak Andi bisa bantu saya untuk menyimpulkan materi pada malam hari ini. Silakan Pak Andi sambil kita berinteraksi dengan teman-teman semuanya ya. Oke. Ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coba bisa di unmute speakernya biar bisa ada interaksi suara. Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswi masih semuanya. bangun? Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, Kang Fajar ya, Kang Jai, silakan. Ada tanggapannya, Kang? Silahkan Pak dilanjut tadi. Dilanjut ya. Oke, Ini ada materi yang di-share bisa terlihat belum. Belum, Pak. Oh ya, Nah, ada. nih. Ya, oke, silakan Kang Andi. Ya, menambahkan. tentang personal brand. Jadi bisa dikembangkan melalui hal yang akan kalian lakukan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Jeffrey tadi. Kemudian ada tiga irisan dari persepsi, credibility and traction, unique values, itu akan menjadi personal brand, di mana ada mulai dari identitas, kemudian pertumbuhan, kepercayaan, action, reputasi kalian, dan pemilihan kalian. Ini bisa kalian catat atau jadi bahan untuk kalian pelajari untuk personal branding. Kemudian, sukses bukan hanya tentang strategi, tapi lebih banyak tentang aksi nyata. Banyak coach itu menggunakan strategi dan aksi nyata itu di mana? Yaitu di credibility and traction. Bagiannya di reputasi dan action di sebelah sini. Contohnya demikian. Begitulah personal brandingnya. Berada di area sini saja. Belum sampai unique value atau perception. Karena yang disampaikannya hanya strategi dan aksi nyata. Contohnya itu. Kemudian Blake, building leadership and community knowledge ini untuk komunitas yang akan kalian masuki atau kalian berada dalam sebuah komunitas, bukan hanya leadership saja seharusnya. Karena kalian harus punya unik juga nantinya supaya bisa menjadi sebuah selling point atau menjadi identity kalian di sebuah komunitas itu, kalian bisa menjadi seseorang ataupun sosok yang bisa
memiliki pengaruh yang banyak ataupun luas dan besar di komunitas itu. Kemudian brand, pertumbuhan, sales, customer, or success. Itu caranya bagaimana mengembangkan branding. Kembali lagi ke branding versus marketing. Branding itu panjang, loyal, makro nilainya. Kemudian kalau marketing itu sebentar, pendek, menggunakan taktik, ada target audience-nya. Nah, ini contoh brand. Ini produk ya brandnya. Terus ada fisiknya, personality-nya seperti apa, culture, relationship, hubungannya, kemudian refleksinya, kemudian self-image. Kalau pencitraan itu masuknya di self-image. Reflection bisa masuk fisiknya. Kalau di personal branding, ini identitinya untuk produk. Jadi marketing is like inviting somebody to out dinner. Branding is the reason they said yes. Simpelnya seperti marketing itu untuk mengajak kepada seseorang untuk mengikuti acara, dan branding itu adalah jawaban dan alasan yang lebih jelasnya untuk menyetujui acara yang akan diselenggarakan atau diikuti. Itulah simpelnya dari marketing dan branding. Terima kasih. Teman-teman ada yang ditanyakan, silakan dipandu Kang Andi, silakan Kang dibantu. Ada yang bisa kalian jelaskan atau mungkin saya akan bertanya mengenai branding, personal branding itu. Jadi apakah marketing itu penting atau personal branding itu lebih utama daripada marketing? Yang jelas yang mana dulu? Ada yang bisa jawab? Branding dulu atau marketing dulu? Coba jawab. Oh ya, Ya, silahkan. Ya, teman-teman ini pada ngantuk nih. Silakan Kang Andi bisa eh, bantu tadi. Tuh. Ini harus branding dulu Pak. ya. Membangun citra dulu. Oh ya, sok silakan. Ya, alasannya apa? Reason kan harus ada. Itu reason itu Reasonnya biar percaya gitu Pak. Eh, jadi calon customer tuh udah percaya gitu terhadap produk atau jasa kita. Baru di marketingin. Itu mungkin Pak. ya. Kembali lagi ke marketing plus brand ini terlihat. Hmm. Nah, kalau di penjelasan itu karena invite dulu ada undangan, ada ajakan. Oh, Kalau jadi di market, kalau ya, prioritas yang mana Pak? Lebih prioritas yang mana? kalau untuk branding itu untuk personal itu seharusnya sudah dari awal dan tidak dibandingkan dengan hal yang bukan ranahnya atau yang akan kalian bandingkan nantinya, karena nanti akan berhadapan dengan marketing sebagai inviting, kemudian branding itu terakhir. Tidak selamanya branding itu utama.
Jadi ada posisi di mana marketing itu lebih atas daripada branding, seperti demikian penjelasannya itu. Jadi Oh, seperti gitu, Pak. kamu diundang untuk menghadiri acara pernikahan atau wedding siapa, kemudian kan branding personalnya itu setelah mendapatkan undangan itu, entah kamu nanti datang menggunakan outfitnya sesuai dress code atau tidak, datang bersama siapa, personal brandingnya itu akan terjadi setelah adanya undangan. Entah itu mungkin undangan untuk wisuda, undangan untuk mengikuti event-event apa. Nah, branding itu setelah adanya marketing. Bisa terjadi demikian. Jadi harus kalian pahami juga akan ada kasus yang demikian. Karena tidak menutup kemungkinan kasus itu lebih banyak daripada kalian membuat personal branding, kemudian membuat acara kamu sendiri atau kalian semuanya. Jadi bisa dipahami. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Ya. penasaran Kang Fitri, coba bisa diulangi apa yang tadi disampaikan oleh Imam, bisa menyimpulkan, nanti kita mungkin sama-sama belajar ya, saling meluruskan. Yang disampaikan oleh Pak Andi itu kira-kira tadi kaitannya dengan marketing dulu atau branding dulu nih. Jadi kesimpulan yang tadi Jadi ya, leb- silakan kita dengarkan. kalau lebih dulu yang mana katanya kata Pak Andi lebih awal marketing karena untuk mengundang dulu. Terus habis itu kalau kita udah tahu kayak apa yang ditawarkan ajakan dari mereka yang mengundang, habis itu branding karena kita udah tahu apa ya kayak perusahaannya gitu kayak gitunya Pak Ya, ajakannya. seperti kalian nanti membuat CV untuk sebuah perusahaan, itu kan dimulainya dari marketing dulu, tidak personal branding terlebih dahulu. Personal branding terlebih dahulu bisa terjadi ketika kalian sudah menjadi owner, mempunyai perusahaan, mempunyai bisnis sendiri, dan akan mengajak ke orang lain dan target audiensnya. Apabila posisinya kalian sedang dari hal yang akan kalian cari bukan untuk menentukan siapa dan bagaimana. Nah, itu posisi marketing lebih utama. Namun ketika kalian akan menciptakan marketing atau berdasarkan marketing kalian, personal branding terlebih dahulu. Jadi itu kalian harus bisa fleksibel dan dinamis, tidak statis. Kalau statis, itu akan berselisih paham nanti. Yang percaya bahwa marketing lebih utama, terus demikian. Yang percaya personal branding lebih dulu daripada marketing, demikian Betul, betul. selanjutnya. Yang jadi kalian harus bisa fleksibel. Ya, 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 setuju, Ya setuju siapa ya. Ya, yang lainnya atau ada yang menambahkan, Kang Fitri, silakan, kita bebas ya sebelum dari yang diakhiri. lainnya mungkin Pak Silakan, Kang Rio, Kang Herdi. Ini dibantu ya, Kang Andi, yang siapa yang bertanya yang aktif ya, dicatat. Oke. Tadi dari Kang Fitri ada pertanyaan, terus yang lain bagaimana? Iya, menarik sekali sebetulnya pembahasan pada malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya, Kang Fitri, dalam bagaimana kita keseharian kita ya, terutama dalam bagaimana membangun personal brand kita secara efektif. Bagaimana kita juga tadi yang sebagaimana saya sampaikan membangun reputasi ya. Jadi reputasi itu sangat penting sekali dan juga melalui suatu proses yang panjang ya. Jadi reputasi itu kalau di bahasa brandingnya itu adalah ekuitas merek gitu ya. Jadi branding itu adalah suatu proses atau bagaimana kita apa namanya melakukan suatu proses bagaimana pencitraan dibangun kita ini juga perlu maintenance karena memang perlu konsistensi yang sebagaimana tadi disampaikan eh, ya citra positif itu bukan hanya sehari dua hari tetapi kita harus senantiasa aktif bagaimana kita
secara konsisten mengkomunikasikan tentang diri kita kepada audiens secara konsisten ya, dan juga memang konsisten secara bagaimana kita mempunyai suatu ciri khas yang memang bagaimana bisa membangun sisi emosional dari audiens kita gitu ya. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Kang Herdi, Teh Leti? Izin bertanya, Pak. Oh, siap, boleh, boleh, boleh. Rizky. Silakan, Kang Fitri. Mungkin dalam hal marketing, dalam penyampaian informasi terhadap target kita tuh lebih efisien berupa visual atau audio jika harus milih salah satunya gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Tentunya manusia itu kalau yang sebagaimana digambarkan dalam suatu penelitian itu eh, bahwa memang peranan penting visual itu nomor satu, Kang ya. Ini memang bukan dikira-kira, tetapi ini merupakan suatu apa namanya penelitian yang oleh beberapa oh, ya My Branding ya, ini kayak Aker, terus juga ilmuwan-ilmuwan lain di eh, bidang ini gitu ya. Tentunya visual cukup apa namanya memegang peranan terbesar kalau kalau dalam segi presentasi ya, dan juga bagaimana intonasi penyampaiannya juga kan, dari yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengartikulasikan apa namanya tadi kaitannya dengan apa sound-sound gitu ya, yang menarik, yang memang bisa menggugah apa namanya value dari suatu customer ya, dan juga yang terakhir adalah yang presentasinya lebih kecil tentunya dari bahasa verbal kita. Ini tentunya hanya berkisar antara kalau menurut penelitian itu 30% ya, dan teman-teman semuanya yang kami juga senantiasa melakukan hal tersebut di perusahaan kami, di mana memang ketika kami di dunia pendidikan itu ya dengan Pak Andi ya, juga apa namanya bagaimana kita kalau misalkan ke siswa-siswa itu supaya mereka dapat daftar kepada kita gitu ya, kita menampilkan visual, jadi melakukan suatu demo-demo gitu ya. eh, Ketika misalkan bagaimana kita kuliah kuliah di BTH. Kenapa kuliah di BTH? Oh, karena kita ini ada demo kaitan dengan misalkan di bisa bisnis digital ini kita bisa ini. Jadi ketika secara narasi itu tentunya memang perlu proses ya, tapi yang paling efektif itu adalah secara visual, Kang Fitriana. Demikian. Dan Kang Andi barangkali bisa menambahkan, silakan. Untuk visual, memang persentasenya itu 55%, verbal sekitar 20%-an, dan voice itu 30%. 30% sekian kurang lebih. Namun ketika berbicara mana yang lebih penting, itu visual. Visual itu tidak selamanya berupa gambar. Walaupun teks, tulisan, ataupun huruf-huruf, rangkaian huruf-huruf itu adalah visual. Kita bisa membaca, memahami dengan adanya visual itu. Karena pendengaran dengan mata itu kan lebih berpengaruh apa yang kita lihat melalui indera penglihatan dibanding oleh indera pendengaran. Ya, demikian, Pak. Baik, makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Dari teman-teman yang lainnya selain Kang Fitriana, Kang Jai. Ya, oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Memang perlu perjuangan yang luar biasa ya untuk bagaimana kita bisa menghadiri perkuliahan ini, terutama ini daring ya, juga malam ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight untuk kita semuanya. Teman-teman, mungkin kalau kita diminta untuk apa mengisi materi lebih lanjut ya kita sangat senang sekali ya, karena memang di perkuliahan ini kita hanya ada 7 kali 2 ya, sekitar 14 kali pertemuan, UTS UAS tugas dan selesai ya. Tapi
kami ingin juga memproduksi lulusan yang memang apa namanya diterima di dunia industri, dan kami juga kalau misalkan teman-teman ingin membahas lebih lanjut ya tentang bagaimana penerapan ini di dunia industri, kita sangat terbuka sekali ya. Mungkin kita juga akan mengadakan Zoom secara khusus ya, bagaimana mungkin karena antara kurikulum ya dengan pemerintah gitu ya, dan di dunia kerja kadang-kadang berbeda ya, dan memang daripada kita apa namanya mengubah kurikulum yang memerlukan waktu yang cukup lama ya, bagaimana kita juga bisa berinovasi untuk mengkomunikasikan dunia industri itu seperti apa ya dengan program matrikulasi. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui hal tersebut lebih lanjut ya, kami sangat berbahagia sekali karena memang kemajuan itu harus berawal dari keinginan kita untuk maju bergerak gitu ya, maju bergerak 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 dan bergerak. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan kembali atau ada closing statement, yaitu yang closing statement dari saya, dan untuk bisa melengkapi mungkin closing statement dari Pak Andi. Silakan Pak Andi, closing statementnya. Closing statement untuk branding yang kalian pelajari malam ini adalah lakukan apa yang kalian senangi ketika kalian merasa bersedih. Mengapa? Karena itu bukan hanya motivasi saja, tetapi akan membuat kalian bertanggung jawab setelah kalian lakukan hal yang bisa membuat kalian senang ketika kalian merasa sedih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam setengah mungkin. Alhamdulillah masih bisa bertahan ya dalam kondisi memang tidak seprima pagi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita apa namanya rekam gitu ya, dan nanti bisa Anda lihat kembali pada kesempatan yang lain. Dan insya Allah untuk UTS ya kita sesuai dengan jadwal kuliah aja adalah minggu depan, dan kita tetap akan dibantu dengan Kang Andi juga untuk bagaimana dalam hal segi kelancaran dalam eh, proses ujian tengah semester seperti apa, dan kita akan ada kejutan-kejutan yang berikutnya ya. Tapi pada prinsipnya UTS ini adalah apa yang telah kita pelajari pada perkuliahan yang sebelumnya. Terima kasih teman-teman semuanya bisa hadir. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Em, Oke, ini yang nggak hadir tuh siapa ya? Semuanya hadir ya, tentunya ya. Oke, ini kita lihat ada berapa orang. Saya akan lihat dari ininya. Oke, partisipasinya 16, 16 itu sama Pak 16 jadi 14 ya. 16 kurangi 2, 14 orang ya untuk pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, Eh, mau ya, silakan. open cam dulu, mau screenshot? Oh iya, open cam Screenshot. teman-teman. Ya. Mau screenshot gitu untuk dokumen kita. Silakan. Siap, Pak. Yang lainnya. Oke, oke ya. Mhm. Oke, screenshot tolong Kang Adi bisa dibantu screenshot ya. Herdi, Leti, Elvira, Zahra, Dea, yang Ya, lainnya. Zahra. Iya. Coba ini ada berapa orang kita screenshot ya, apakah memang betul-betul mengikuti perkuliahan kita ya, mudah-mudahan ya. Oke, silakan. 3 orang lagi. Dua orang lagi. Ya. Oke, ini dengan senyuman ya, jadi di foto silakan. 1, 2, 3. Belum semuanya itu. Oh, belum ya. Heeh. Masih ada yang lain.
seadanya aja mungkin ya. Udah cukup aja. Cukup aja. Oke. Ya, Siap ya. 1, 1, 2. 2, 3. Oke, pakai ini lambang BTH. BTH-nya mana? BTH. Oke, semuanya BTH. Ya, oke. Leti, mana lambang BTH-nya? Nggak kelihatan. Iya, oke. Kang Herdi, oke. 1, Safa, oke. Oke, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangannya ya. Oke, bisa mengikuti mata kuliah ini pada malam hari yang cukup melelahkan tentunya ya. Terima kasih. Siap, Boleh live ya, silakan. siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan, boleh live duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Kang Andi, terima kasih. Nanti Iya, kita Pak. sudah direkam, nanti kita akan share ya rekamannya. Mudah-mudahan sukses ya, minta doanya. Jadi ini bisa di close Amin. langsung aja ya, Kang Ya, Andi ya. kelas. Oke, nanti secara otomatis kita akan